Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Replik tim penuntut umum atas pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf dalam perkara pidana nomor PDM 246-JKT-SL-10-2022. Majelis Hakim yang kami muliakan, tim penasihat hukum yang terhormat, dan para pengunjung sidang yang kami hormati, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik, hidayah, dan ridhonya lah kita telah dapat melaksanakan persidangan perkara ini dengan tertib, lancar, aman, sampai pada tahap membacakan replik dari tim jaksa penuntut umum atas pledoi tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf. Pada kesempatan ini kami tidak akan secara spesifik membahas mengenai pledoi dari terdakwa Kuat Ma'ruf, karena sifatnya hanya sebagai curahan hati yang sama sekali tidak menyentuh pembuktian pokok perkara yang sedang kita sidangkan ini. Untuk itu, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku tim penuntut umum untuk mengajukan replik dalam perkara pidana ini. Rasa hormat dan penghargaan kami sampaikan pada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah dengan tekun, cermat, sabar, serta arif memimpin jalannya persidangan perkara ini sejak digelarnya persidangan hingga saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ungkapan yang sama kami sampaikan pada tim penasihat hukum yang telah menjalankan tugasnya secara profesional dan proporsional dengan penuh semangat dan kesungguhan dalam mendampingi kliennya yang tetap dilakukan dalam kerangka hukum pidana formil, sesuai dengan batasan-batasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karenanya, keberadaan tim penasihat hukum menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari terselenggaranya persidangan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Majelis Hakim yang kami muliakan, tim penasihat hukum yang terhormat, dan para pengunjung sidang yang kami hormati, memperhatikan isi nota pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Membebaskan terdakwa Kuat Ma'ruf dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Kuat Ma'ruf dari rumah tahanan Barreskrim Polri, memulihkan nama baik dan hak terdakwa Kuat Ma'ruf dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti semula, membebankan biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan kepada negara. Setelah tim jaksa penuntut umum mempelajari dan mencermati dengan seksama pledoi tim penasihat hukum, semakin kokohlah pendirian dan keyakinan tim jaksa penuntut umum atas surat tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan hari Senin tanggal 16 Januari 2023. Pledoi tim penasihat hukum didasarkan pada penilaian yang objektif guna membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan, sehingga hal tersebut akan dibuktikan kembali oleh tim penuntut umum dalam replik ini, yang juga merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan surat tuntutan yang telah kami bacakan. Pada intinya, kami selaku tim penuntut umum menolak dan membantah seluruh argumentasi dari tim penasihat hukum di dalam pledoinya, dikarenakan serangkaian fakta yang mereka kemukakan merupakan fakta yang semu dan parsial, yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan para ahli yang hanya mendukung argumentasi mereka saja, sehingga keterangan di dalam pledoi itu tidaklah menggambarkan fakta yang sebenarnya terjadi. Dikarenakan apabila tim penasihat hukum menguraikan seluruh fakta persidangan secara utuh, maka akan dapat terlihat suatu kenyataan yang bertolak belakang dengan apa yang dikemukakan baik oleh tim penasihat hukum di dalam pledoi mereka, yang telah jelas menunjukkan adanya keturutsertaan terdakwa Kuat Ma'ruf dalam tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Karena dengan menguraikan fakta persidangan secara komprehensif
kita akan dapat melihat bagaimana rapi dan terstrukturnya tindakan terdakwa Kuat Ma'ruf dalam rangkaian turut serta merencanakan pembunuhan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dengan menguraikan rangkaian kata persidangan secara utuh, kita semua diharapkan dapat menyelami penderitaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang ditembak menggunakan senjata api pada tanggal 8 Juli 2022, bertempat di kediaman saksi Freddy Sambo dan saksi Putri Candrawati di rumah dinas Komplek Polri, Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administratif Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut rumah Duren 3, yang mana tembakan tersebut mengenai batang otak kepala, serta mengakibatkan luka pada dada sisi kanan yang mengenai paru-paru dan pembuluh darah besar, sehingga terjadi pendarahan yang besar yang berujung pada meninggalnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dengan seketika, yang juga tentunya menimbulkan kedukaan yang mendalam kepada keluarga almarhum korban Nofriansah Yosua Huta Barat akibat keturutsertaan perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf, bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf dengan loyal dan patuhnya senantiasa mengikuti skenario yang dibuat oleh Verdi Sambo mengenai peristiwa tembak-menembak antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Skenario pun telah disusun secara rapi dan terstruktur untuk mengaburkan peristiwa keikutsertaan terdakwa Kuat Ma'ruf, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Putri Candrawati, dan saksi Verdi Sambo atas terampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sampai dengan bergulirnya proses persidangan ini yang telah kami ungkap dalam surat tuntutan dan replik ini. Majelis Hakim yang kami muliakan, tim penasihat hukum yang terhormat, dan para pengunjung sidang yang kami hormati. Sekarang sampailah kami untuk membahas mengenai beberapa hal yang kami perlu tanggapi dan luruskan, di mana pada pokoknya tim penuntut umum menolak semua isi pledoi tim penasihat hukum kecuali yang telah sesuai dengan surat tuntutan dan atau diakui oleh kami dari tim penuntut umum. Namun dari seluruh materi pledoi penasihat hukum terdapat beberapa poin yang menurut kami selaku tim penuntut umum perlu ditanggapi dan diluruskan sebagai berikut. Analisa fakta dalam replik. Terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan terhadap korban, bahwa kami, tim jaksa penuntut umum, memang menyatakan terdakwa tidak memiliki motivasi pribadi terhadap terampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang direncanakan terlebih dahulu dan hanya mengikuti kehendak jahat pelaku lain, sebagaimana termaktub dalam surat tuntutan kami halaman 452 poin yang hal yang meringankan karena diperoleh dari fakta persidangan bahwa terdakwa memiliki karakter yang loyal, tingkat kepatuhan yang tinggi, serta tidak mau menjadi pengkhianat sehingga terdakwa ikut serta dengan pelaku lain mengakibatkan terampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Agar menyamakan persepsi mengenai sifat dan kebiasaan terdakwa yang diperoleh dari fakta persidangan, maka kami akan uraikan sebagai berikut. Keterangan Dr. Anda Reni Kusumowardani, MPSI Psikolog, selaku ahli psikologi forensik. Ahli mengatakan bahwa tingkat kecerdasan terdakwa adalah di bawah rata-rata. Pada orang seusianya, terdakwa lebih lambat memahami informasi, memahami potensi, memahami keadaan sekitarnya melalui nilai-nilai moral yang diyakini dan kebiasaan yang ia alami. Ahli mengatakan bahwa informasi diberikan oleh orang yang terdekat sehari-hari dengan terdakwa belum tentu paham, namun mengandalkan pola kebiasaan dan value nilai moral yang dimiliki. Kepatuhan otoritasnya adalah tinggi, namun tidak mudah disugesti. Dan tidak terdapat kepura-puraan, sehingga kami tim penuntut umum melihat bahwa memang terdakwa Kuat Ma'ruf yang kecerdasan di bawah rata-rata, namun karena sudah bekerja pada saksi Verdi Sambo dan saksi Putri Candrawati sejak tahun 2008 mengakibatkan terbentuknya pola kebiasaan pada diri terdakwa Kuat Ma'ruf melayani keluarga saksi Verdi Sambo yang berimplikasi pada tingkat kepatuhan yang tinggi. Keterangan saksi Putri Candrawati bahwa saksi Putri Candrawati mengatakan terdakwa Kuat Ma'ruf maupun saksi Riki Rizal Wibowo sangat loyal kepada keluarga saksi karena sudah bekerja pada keluarga saksi sejak tahun 2008, serta selalu mengikuti keluarga saksi. Bahkan ketika terdakwa di-off-kan
untuk istirahat pada tahun 2021 akibat terpapar COVID-19. Namun pada tahun 2022 sebelum Lebaran, terdakwa Kuat Ma'ruf dipanggil kembali untuk bekerja pada keluarga saksi Ferdi Sambo. Sehingga fakta ini menunjukkan bahwa hubungan keluarga saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Kuat Ma'ruf begitu terjalin dengan eratnya, yang mengakibatkan terdakwa Kuat Ma'ruf selalu menuruti kehendak dan kemauan keluarga Ferdi Sambo selama ini. Keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf mengatakan dirinya sangat loyal kepada keluarga saksi Ferdi Sambo. Bahkan terdakwa Kuat Ma'ruf merupakan orang yang terakhir mengaku atas skenario peristiwa tembak-menembak antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah Duren 3, karena terdakwa Kuat Ma'ruf yang saking loyalnya pada keluarga saksi Ferdi Sambo yang sudah bekerja sejak tahun 2008 kepada keluarga saksi Ferdi Sambo dan tidak mau menjadi pengkhianat, tetap mempertahankan skenario bohong tersebut dibandingkan dengan para terdakwa yang lain pada saat itu, meskipun sudah melalui sejumlah proses pemeriksaan yang panjang dan melelahkan. Dilanjutkan oleh izin yang mulia. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh saksi Ricky Rizal. Tanggapan penuntut umum. Sebelum kami menanggapi poin ini, maka izinkanlah kami tim penuntut umum menyampaikan dalil tim penasihat hukum yang menyatakan fakta hukum dalam surat tuntutan pada poin 3 dan poin 4 yang menyatakan terdakwa mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat oleh Ricky Rizal Wibowo di Magelang adalah sama sekali tidak benar, serta mengatakan asumsi tim penuntut umum dalam surat tuntutannya halaman 401 sampai dengan 403 yang menyimpulkan bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf mengetahui pengamanan senjata yang dilakukan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo adalah tidak berdasar dan terkesan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya karena tidak berdasarkan fakta persidangan dan alat buktinya. Vide pledoi halaman 20 adalah ilusi semata sebab poin 3 dan poin 4 pada fakta hukum dalam surat tuntutan kami tidak pernah menyebutkan adanya pengetahuan dari terdakwa Kuat Ma'ruf atas pengamanan senjata milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat oleh saksi Ricky Rizal Wibowo di Magelang. Poin 3 hanya menjelaskan tindakan saksi Putri Chandrawati yang menelpon meminta saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan saksi Ricky Rizal Wibowo untuk pulang karena mengetahui adanya keributan antara terdakwa Kuat Ma'ruf dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, serta poin 4 yang menjelaskan tindakan saksi Ricky Rizal Wibowo mengamankan senjata milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat dari kamar ADC lantai 1 untuk kemudian disimpan di kamar Tri Berata Sambo lantai 2 rumah Magelang setelah mengetahui adanya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan terdakwa Kuat Ma'ruf. Kemudian atas fakta hukum pada poin 9 dalam surat tuntutan yang didalilkan tim penasihat hukum tidak berdasar serta terkesan memutarbalikkan fakta adalah hanya perspektif dalam sudut pandang tim penasihat hukum semata, mengingat terdakwa Kuat Ma'ruf lah yang mengemudikan mobil Lexus B1 Mah dari Magelang menuju rumah saguling di Jakarta yang merujuk pada berbagai keterangan saksi-saksi, yakni keterangan saksi Putri Chandrawati, poin 374.168 dan poin 374.248 yang mengatakan bahwa posisi tiap orang dalam mobil Lexus B1 Mah di mana terdakwa Kuat Ma'ruf sebagai driver, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu di sebelahnya, sedangkan saksi Putri Chandrawati dan saksi Susi berada di belakang driver. Keterangan saksi Susi, poin 33 yang menyatakan bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf diminta oleh saksi Putri Chandrawati mengemudikan mobil menuju Jakarta. Keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf poin 1.231 yang mana terdakwa Kuat Ma'ruf membenarkan bahwa dirinya diajak oleh saksi Putri Chandrawati mengantarkan ke Jakarta. Berdasarkan keterangan para saksi tersebut dilihat adanya kesesuaian bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf ikut ke Jakarta mengantarkan saksi Putri Chandrawati dari Magelang dan kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu mengenai posisi senjata steyr AUK berada di bawah kaki kursi depan dan senjata HS-23301 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat dalam dashboard mobil Lexus B1 Mah, sehingga menjadi tidak mungkin terdakwa Kuat Ma'ruf yang membawa mobil dari Magelang hingga rest area tol Cipali yang sudah memakan waktu beberapa jam perjalanan tidak melihat adanya senjata steyr AUK yang berada di bawah kursi kaki bagian depan mobil. Mengingat dimensi senjata steyr AUK adalah cukup panjang dan pasti terlihat dalam mobil karena merupakan senjata laras panjang, sehingga dapat dinilai bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf mengetahui adanya pengamanan senjata yang dilakukan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo dalam mobil Lexus B1 Mah di Magelang, sekaligus membantah dalil tim penasihat hukum yang mengatakan fakta hukum nomor 9 dalam surat tuntutan adalah tidak berdasar dan terkesan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya.
Poin selanjutnya, terdakwa Kuatma'ruf tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo selama berada di Magelang dan dalam perjalanan dari Magelang menuju Jakarta hingga rumah Saguling. Tanggapan tim penuntut umum. Tim penuntut umum dalam surat tuntutannya baik dalam fakta hukum, analisa fakta maupun analisa yuridis sama sekali tidak pernah mendalilkan maupun membahas adanya komunikasi antara terdakwa Kuatma'ruf dengan saksi Ferdi Sambo selama berada di Magelang dan dalam perjalanan dari Magelang menuju Jakarta secara langsung. Namun tim penuntut umum akan menunjukkan adanya komunikasi saksi Putri Chandrawati dengan terdakwa Kuatma'ruf sebagai hasil konsensus saksi Ferdi Sambo dengan saksi Putri Chandrawati. Keberangkatan dari Magelang ke Jakarta tersebut haruslah dimulai dari adanya pembicaraan saksi Putri Chandrawati dengan saksi Ferdi Sambo pada dini hari tanggal 8 Juli 2022 yang mana saksi Ferdi Sambo merupakan individu yang membutuhkan dukungan orang lain dan merasa nyaman jika ada orang sekitar yang melindunginya sebagaimana keterangan ahli Dr. Reni Kusumawardani. Poin 19, sehingga saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati bersepakat bahwa saksi Putri Chandrawati akan kembali ke Jakarta pada tanggal 8 Juli 2022 untuk mendukung adanya perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sehingga saksi Putri Chandrawati juga mengajak saksi Ricky Rizal Wibowo dan terdakwa Kuatma'ruf yang notabene-nya bertugas mengurus anak saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati di Magelang. Sehingga saksi Putri Chandrawati juga mengajak saksi Ricky Rizal Wibowo dan terdakwa Kuatma'ruf ikut ke Jakarta. Meskipun kami tidak menafikan bahwa saksi Ricky Rizal Wibowo yang meminta terdakwa Kuatma'ruf ikut ke Jakarta, namun sesungguhnya kehendak dari saksi Putri Chandrawati yang menginginkan ikutnya terdakwa Kuatma'ruf ke Jakarta dapat terlihat dari berbagai potongan fakta dalam persidangan yang kemudian dirangkai menjadi satu kesatuan, di mana dalam hal ini terdakwa Kuatma'ruf diminta oleh saksi Putri Chandrawati untuk membawa mobil Lexus LMB 1 Mah yang dirujuk dari keterangan terdakwa Kuatma'ruf poin 81 dan 1.94, di mana saksi Putri Chandrawati mengatakan ayo Wat. Kemudian terdakwa Kuatma'ruf menjadi pengemudi mobil di mana saksi Putri Chandrawati yang lebih dulu masuk ke dalam mobil kemudian diikuti dengan terdakwa Kuatma'ruf yang dirujuk dari keterangan terdakwa Kuatma'ruf sendiri. Adalah tidak logis apabila terdakwa Kuatma'ruf yang kesehariannya bertugas menjaga rumah di Magelang dapat langsung secara sigap menjadi pengemudi mobil Lexus LMB 1 Mah saat diberikan instruksi ayo Wat tanpa terlebih dahulu memahami kondisi dan situasi yang diinginkan oleh saksi Putri Chandrawati pada saat itu. Seyogyanya dengan keseharian terdakwa Kuatma'ruf yang sudah terbiasa menjaga rumah di Magelang tidak akan mengambil posisi sebagai pengemudi atau supir mobil Lexus LMB 1 Mah melainkan duduk sebagai penumpang dikarenakan adanya saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang kesehariannya sebagai ADC. Berdasarkan fakta hukum yang kami peroleh menunjukkan secara terang adanya hasil konsensus saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo melalui saksi Putri Chandrawati atau dengan kata lain adanya komunikasi secara tidak langsung antara saksi Ferdi Sambo dengan terdakwa Kuatma'ruf sehingga terdakwa Kuatma'ruf ikut ke Jakarta mengantarkan saksi Putri Chandrawati. 5. Terdakwa Kuatma'ruf tidak pernah bertemu saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling guna mempersiapkan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Tanggapan penuntut umum. Bahwa pledoi tim penasihat hukum yang menyatakan fakta hukum nomor 21 surat tuntutan bahwa terdakwa Kuatma'ruf bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat merupakan kesimpulan berupa asumsi yang menyesatkan karena tidak didasarkan pada fakta persidangan dan alat bukti lainnya. Sesungguhnya sudah terbantahkan dalam seluruh rujukan yang diperoleh dari keterangan saksi maupun keterangan ahli yang dalam mengkonstruksikan fakta hukum nomor 21 surat tuntutan sehingga menurut kami bahwa tim penasihat hukum lah yang sesat dalam memahami fakta hukum yang kami susun berdasarkan sumber rujukan yang justru menimbulkan kesesatan bernalar dan berpikir oleh tim penasihat hukum yang mendalilkan tidak berdasarnya kesimpulan tim penuntut umum. Namun untuk menyatukan atau tidak-tidaknya berupaya menyatukan persepsi mengenai pertemuan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Kuatma'ruf di lantai 3 rumah Saguling, maka kami akan menjelaskan secara rinci dengan bahasa yang mudah dipahami sebagai berikut. Poin pertama, keterangan terdakwa Kuatma'ruf poin 8 dan 59. Bahwa terdakwa Kuatma'ruf mengakui bahwa ia masuk ke dalam rumah Saguling mengantarkan saksi Putri Chandrawati menggunakan lift di mana terdakwa Kuatma'ruf naik ke lantai 3 sebanyak 2 kali, di mana durasi naik turunnya terdakwa Kuatma'ruf adalah kurang lebih 3 menit. Keterangan saksi Putri Chandrawati poin 2, 17, 328 dan 374.97 bahwa saksi mengatakan terdakwa Kuatma'ruf dan saksi Ricky Rizal Wibowo sangat loyal kepada saksi. Kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi yang mengatakan lantai 3 rumah Saguling merupakan ruang privat, tidak pernah ada ajudan yang masuk tanpa izin, dan juga dihubungkan dengan keterangan saksi dalam persidangan yang tidak mengetahui mengapa terdakwa Kuatma'ruf ikut dengan saksi naik ke lantai 3 rumah Saguling padahal saksi tidak ada memerintahkannya untuk ikut. Sehingga dinilai adanya kehendak sengaja dari saksi Putri Chandrawati mengajak terdakwa Kuatma'ruf yang loyal, tingkat kepatuhannya tinggi, dan tidak mau menjadi pengkhianat karena sudah bekerja sejak tahun 2008 kepada keluarga saksi untuk bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling.
yang mana ruangan tersebut merupakan ruang privat yang tidak dapat dimasuki oleh para ajudan tanpa adanya perintah. Poin selanjutnya, keterangan Dr. Randa Reni Kusumawardani, poin 27, bahwa tingkat kecerdasannya terdakwa Kuat Ma'ruf di bawah rata-rata pada orang seusianya, lebih lambat memahami informasi, memahami potensi, memahami keadaan sekitarnya melalui nilai-nilai moral yang diyakini dan kebiasaan yang ia alami. Ahli mengatakan bahwa informasi diberikan oleh orang yang terdekat sehari-hari dengan terdakwa Kuat Ma'ruf belum tentu paham, namun mengandalkan pola kebiasaan dan value nilai moral yang dimiliki. Kepatuhan otoritas adalah tinggi namun tidak mudah disugesti dan tidak terdapat kepura-puraan sehingga dapat dilihat hemat kami bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf yang sudah bekerja sejak tahun 2008 dengan keluarga saksi Ferdi Sambo dengan tingkat kepatuhan yang tinggi tidak mungkin akan naik ke lantai 3 rumah saguling yang merupakan ruang private keluarga saksi Ferdi Sambo kecuali adanya izin ataupun perintah dari saksi Ferdi Sambo maupun saksi Putri Chandrawati. Keterangan Profesor Dr. Muhammad Mustafa, poin 22 dan 24. Ahli mengatakan dalam perencanaan terdapat aktor intelektual yang membagi-bagi tugas kerja agar jangan terlihat seperti perencanaan. Dan ahli mengatakan bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal Bowo adalah diikutsertakan. Keterangan ahli Heri Prianto selaku ahli digital forensik, poin 77 dan 79. Ahli memutarkan rekaman CCTV rumah saguling pada pukul 15.17 waktu CCTV di mana terlihat terdakwa Kuat Ma'ruf masuk ke dalam lift bersama saksi Putri Chandrawati ke lantai 3 rumah saguling, sedangkan saksi Susi mengikuti uji swab PCR di lantai 1. Kemudian pada pukul 15.0333 waktu CCTV terlihat terdakwa Kuat Ma'ruf melalui tangga kemudian keluar, sehingga terhitung durasi terdakwa Kuat Ma'ruf hingga kembali ke lantai 1 adalah kurang lebih 3 menit 16 detik, yang mana pada umumnya waktu yang dibutuhkan lift untuk naik ke lantai 1 hingga ke lantai 3 hanya menghabiskan beberapa detik saja, dan waktu menuruni tangga dari lantai 3 hingga ke lantai 1 tidak sampai membutuhkan waktu 1 menit dalam keadaan berjalan yang normal, sehingga terdakwa Kuat Ma'ruf masih memiliki sisa waktu yang cukup di lantai 3 rumah saguling untuk bertemu dan berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo yang sekaligus membantah 2 poin pledoi tim penasihat hukum yang mengatakan tidak bertemu terdakwa Kuat Ma'ruf dan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah saguling. Vide pledoi halaman 22 dan dalil tim penasihat hukum yang menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf hanya 1 kali bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di rumah Duren 3, yakni saat diperintah memanggil korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dan saksi Ricky Rizal Bowo. Keterangan Richard Eliezer Pudiang Lumiu, poin 380.71, bahwa benar saksi Ferdi Sambo pada tanggal 8 Juli 2022 di lantai 3 rumah saguling sempat berbicara dengan saksi bahwa dia sudah menanyakan peristiwa di Magelang ke saksi Ricky Rizal Bowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf, sehingga berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu tersebut menunjukkan bahwa sudah ada komunikasi antara Ferdi Sambo dengan terdakwa Kuat Ma'ruf sebelum adanya peristiwa penembakan. Majelis Hakim pada pemeriksaan persidangan saksi Putri Chandrawati untuk terdakwa Kuat Ma'ruf yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keterangan yang diberikan saksi Putri Chandrawati dalam perkara Akuo menunjukkan rekaman CCTV yang dengan mode slow motion yang mana saksi Putri Chandrawati terlihat memanggil terdakwa Kuat Ma'ruf yang diwujudkan melalui gerakan tangan untuk masuk ke dalam rumah saguling, yang mana kemudian terdakwa Kuat Ma'ruf dan saksi Putri Chandrawati masuk ke dalam lift dan naik ke lantai 3. Gambar terlampir yang mulia. Dilanjutkan. Izin lanjutkan yang mulia. 6. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah saguling. Tanggapan. Tim penuntut umum dalam surat tuntutannya baik dalam fakta hukum, analisa fakta maupun analisa yuridis sama sekali tidak pernah membahas adanya pengetahuan terdakwa Kuat Ma'ruf mengenai pembicaraan antara saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah saguling, sehingga dalil dari tim penasihat hukum dalam pledoinya halaman 23 adalah perlu dikesampingkan. 7. Terdakwa Kuat Ma'ruf baru menerima arahan terkait dengan skenario tembak-menembak saat berada di lantai 3 Biro Propos dari saksi Ferdi Sambo. Tanggapan bahwa dalil yang disampaikan dalam pledoi tim penasihat hukum halaman 25 sesungguhnya telah diuraikan secara jelas dan lengkap oleh kami tim penuntut umum sebagaimana yang diuraikan dalam fakta hukum nomor 57 vide surat tuntutan halaman 421
Dalil yang disampaikan oleh tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf dalam pledoinya terhadap surat tuntutan yang menyatakan bahwa keterangan saksi Beni Ali yang mengatakan adanya interogasi di awal di rumah sakit, awal di rumah Duren 3 nomor 46 setelah kejadian peristiwa menurut tim penasihat hukum sama sekali tidak benar dan tidak berdasar, yang dibantah dengan keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf, keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo dan keterangan saksi Ferdi Sambo. Apabila dilihat dari keterangan saksi yang menjadi rujukan tim penasihat hukum tersebut adalah mereka yang memberikan kejujuran secara setengah hati karena memberikan keterangan secara berbelit-belit, bertentangan dengan akal sehat dan tidak mengetahui secara utuh perbuatannya dalam turut serta dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang tidak didukung oleh alat bukti lain selain daripada keterangan mereka sendiri. Sehingga keterangan yang disampaikan oleh para saksi Ricky Rizal Wibowo dan keterangan saksi Ferdi Sambo yang juga menjadi terdakwa Kuat Ma'ruf dalam berkas perkara yang dituntut secara terpisah tersebut tidaklah objektif dalam mengungkap suatu kebenaran material, sehingga dalil dari tim penasihat hukum tersebut sangatlah lemah dan rapuh untuk dijadikan landasan berpikir yang logis. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 185 ayat 6 huruf C dan D KUHP tentang cara menilai kebenaran keterangan saksi, di mana haruslah diperhatikan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Bahwa dengan merujuk pada pasal AKUO perlu dipahami jika kualitas keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo dan keterangan saksi Ferdi Sambo berbeda dengan keterangan dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang masuk dalam kategori saksi pelaku yang bekerja sama dan secara konsisten sudah mengakui dan menerangkan secara jelas peristiwa tindak pidana yang sebenarnya terjadi selama dalam proses persidangan, sehingga dapat terungkap gambaran utuh dari tindak pidana yang didakwakan oleh tim penuntut umum. Kami tim penuntut umum mencoba meluruskan kembali fakta yang telah digeser dari tim penasihat hukum yang tentunya kami mendasarkannya pada berbagai keterangan saksi yang lebih objektif dibandingkan keterangan saksi yang diajukan oleh tim penasihat hukum. Ukurannya objektif yang kami maksudkan di sini karena berdasarkan 4 keterangan saksi yang menjadi rujukan kami berasal dari 2 divisi berbeda dalam lingkungan Polri, dan para saksi yang terbagi menjadi 2 klaster tersebut sebelumnya tidak melakukan komunikasi pasca kejadian di Duren 3 nomor 46 serta melakukan interogasi kepada terdakwa Kuat Ma'ruf tidak dalam waktu yang bersamaan yang kami tunjukkan sebagai berikut. Keterangan saksi Beni Ali poin 11 dan 12 bahwa saksi melihat terdakwa Kuat Ma'ruf pada saat saksi tiba di TKP. Saksi mulanya bertanya kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu ketika menyerahkan senjata mengenai kejadian yang terjadi. Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mengatakan berada di atas bersama terdakwa Kuat Ma'ruf. Selanjutnya saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mendengar suara teriakan, kemudian turun, kemudian ada korban Nofriansah Yosua Huta Barat depan kamar dan ditanya ada apa oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, namun dibalas tembakan dan terjadi tembakan yang mengakibatkan meninggalnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat poin 11. Sedangkan terdakwa Kuat Ma'ruf pada saat itu ada di dapur, kemudian saksi menanyakan keberadaannya dan terdakwa Kuat Ma'ruf menjawab saat ledakan di atas ingin menutup pintu kemudian takut dan tiarap poin 12. Kemudian keterangan dari saksi Susanto Haris poin 12 bahwa saksi melihat dan mendengar saksi Beni Ali menanyakan keberadaan terdakwa Kuat Ma'ruf saat terjadi peristiwa di rumah Duren 3 nomor 46 kepada terdakwa Kuat Ma'ruf, yang dijawab berada di lantai 2. Begitu juga dengan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, sedangkan saksi Ricky Rizal Wibowo bersembunyi di balik kulkas setelah menembak. Selanjutnya keterangan dari saksi Rifaizal Samuel dari Polres Metro Jakarta Selatan pada poin 16, 17 dan 18 bahwa saksi mengatakan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu saat peristiwa berada di lantai 2 mendengar suara minta tolong. Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu kemudian menanyakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat mengenai apa yang terjadi. Justru ditembak oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian dibalas tembakan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sehingga terjadi tembak menembak dalam kurung poin 16.
Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf juga membenarkan terjadi peristiwa tembak-menembak pada poin 17, dan saksi juga mengatakan saat menanyakan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu juga terdapat saksi Riki Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf dalam kurung poin 18. Selanjutnya, keterangan saksi Sulap Abo dari Polres Metro Jakarta Selatan dalam kurung poin 19 dan 20 bahwa saksi mengatakan pada saat di rumah Duren 3 nomor 46 dilakukan interview berupa tanya jawab kepada terdakwa Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu maupun saksi Riki Rizal Wibowo seperti siapa yang telungkup, siapa Nofriansah Yosua Huta Barat, dan bagaimana kronologinya pada poin 19, serta saksi mengatakan bahwa tidak terdapat perbedaan interview awal dengan yang dikatakan saksi Rifaizal Samuel dalam kurung poin 20. Atas keterangan para saksi tersebut, maka dalil tim penasihat hukum yang menyatakan bahwa keterangan saksi Beni Ali yang mengatakan adanya interogasi awal di rumah Duren 3 nomor 46 setelah kejadian peristiwa menurut tim penasihat hukum sama sekali tidak benar dan berdasar, justru merupakan sebuah kekeliruan yang dengan mudahnya dipatahkan sesuai fakta hukum yang termuat dalam surat tuntutan yang dilengkapi dengan rujukan komprehensif. 8. Terdakwa Kuat Ma'ruf berangkat dari Magelang ke rumah Saguling dan berangkat dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 nomor 46 atas permintaan dari saksi Riki Rizal Wibowo. Tanggapan: kami dari tim penuntut umum menanggapi dalil tim penasihat hukum dalam pledoinya halaman 26 yang menanggapi fakta hukum surat tuntutan yang menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf pergi dari Magelang ke Jakarta dan kemudian melanjutkan perjalanan dari Saguling ke rumah Duren 3 atas permintaan saksi Riki Rizal Wibowo, di mana kami akan memulai dari fakta hukum surat tuntutan nomor 12 yang diklaim oleh tim penasihat hukum hanya merupakan asumsi penuntut umum tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, adalah dalil yang parsial. Tiap alur peristiwa yang terungkap dalam persidangan haruslah dilihat secara holistik dengan tetap memperhatikan tiap alur rangkaian peristiwa secara runtut, cermat, jelas, dan lengkap. Terdakwa Kuat Ma'ruf yang berangkat dari Magelang ke rumah Saguling atas permintaan saksi Riki Rizal Wibowo hanya disandarkan pada keterangan tunggal saksi Riki Rizal Wibowo semata yang tidak didukung oleh alat bukti lain, sehingga tidak menghasilkan adanya rangkaian peristiwa secara utuh dan lengkap. Keberangkatan ke Jakarta tersebut haruslah dimulai dari adanya pembicaraan saksi Putri Chandrawati dengan saksi Ferdi Sambo pada dini hari tanggal 8 Juli 2022, yang mana saksi Ferdi Sambo merupakan individu yang membutuhkan dukungan orang lain dan merasa nyaman jika ada orang di sekitar yang melindunginya, sebagaimana keterangan ahli dari Dr. Randa Reni Kusumowardani. Poin 19, sehingga saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati bersepakat bahwa saksi Putri Chandrawati akan kembali ke Jakarta pada pagi hari tanggal 8 Juli 2022, sehingga untuk mendukung adanya perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Putri Chandrawati juga mengajak saksi Riki Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf ikut ke Jakarta, padahal notabene-nya bertugas mengurus anak saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati di Magelang. Meskipun kami tidak menafikan bahwa saksi Riki Rizal Wibowo yang meminta terdakwa Kuat Ma'ruf ikut ke Jakarta, namun sesungguhnya kehendak dari saksi Putri Chandrawati yang menginginkan ikutnya terdakwa Kuat Ma'ruf ke Jakarta dapat terlihat dari berbagai potongan fakta dalam persidangan yang kemudian dirangkai menjadi satu kesatuan, di mana dalam hal ini terdakwa Kuat Ma'ruf diminta oleh saksi Putri Chandrawati masuk membawa mobil Lexus LMB 1 MAH yang dirujuk dari keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf pada poin 81 dan 1194, di mana saksi Putri Chandrawati mengatakan, "Ayo Wat." Kemudian terdakwa Kuat Ma'ruf masuk dan mengemudikan mobil, di mana saksi Putri Chandrawati yang lebih dahulu masuk ke dalam mobil kemudian diikuti dengan terdakwa Kuat Ma'ruf yang dirujuk dari keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf poin 1.111. Berdasarkan fakta tersebut, sangatlah tidak logis bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf yang notabene-nya bertugas menjaga rumah Magelang secara tiba-tiba atau mendadak diajak oleh saksi Putri Chandrawati ke Jakarta dan langsung dengan sigap masuk ke dalam mobil Lexus B1 MAH
serta berposisi sebagai pengemudi mobil atau supir Lexus B1 MH tanpa sebelumnya diberitahukan terlebih dahulu oleh saksi Putri Chandrawati. Mengingat posisi supir merupakan posisi yang esensial pada sebuah perjalanan jarak jauh dari Magelang ke Jakarta, waktu tempuh lebih kurang selama 6 sampai 8 jam dengan menggunakan kendaraan darat, yaitu mobil. Jika memang terdakwa Kuat Ma'ruf secara spontan diajak oleh saksi Putri Chandrawati, maka sudah selayaknya terdakwa Kuat Ma'ruf memposisikan diri sebagai orang yang menemani atau menjaga saksi Putri Chandrawati yang sifatnya komplementer atau saling melengkapi, sehingga posisi duduk terdakwa Kuat Ma'ruf selayaknya adalah di kursi penumpang sebelah kiri atau tempat saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, dan bukan secara sigap langsung menempatkan diri pada posisi sebagai supir. Dari uraian ini dapat dinilai bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf sesungguhnya sudah mengetahui jika dirinya akan ikut ke Jakarta sebelum diberitahu oleh saksi Ricky Rizal Wibowo. Kemudian mengenai ikutnya terdakwa Kuat Ma'ruf dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022 sesungguhnya sudah diketahui oleh terdakwa Kuat Ma'ruf yang sudah mengetahui akan adanya peristiwa perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga terdakwa Kuat Ma'ruf yang sudah memahami perannya ikut bersama rombongan saksi Putri Chandrawati pergi ke rumah Duren 3 yang ditunjukkan oleh beberapa keterangan saksi sebagai berikut. Pertama, keterangan dari saksi Dirianto alias Kodir pada poin 30 bahwa saksi menyampaikan rumah Resik kepada terdakwa Kuat Ma'ruf tidak lama, kurang lebih 5 menit sesaat setelah rombongan Magelang turun dari mobil yang oleh tim penuntut umum adalah janggal, di mana saksi Dirianto alias Kodir yang merupakan ART rumah Duren 3 nomor 46 justru melaporkannya kepada terdakwa Kuat Ma'ruf yang merupakan ART di rumah Magelang. Selanjutnya keterangan dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu pada poin 380.71. Saksi mengatakan bahwa saksi Ferdi Sambo sempat berbicara kepada saksi bahwa saksi Ferdi Sambo sudah menanyakan peristiwa di Magelang ke Ricky Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf, sehingga menjadi terang dan kuat fakta menunjukkan adanya pengetahuan dari terdakwa Kuat Ma'ruf akan rencana dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga terdakwa Kuat Ma'ruf yang sudah mengetahui kehendak dari saksi Ferdi Sambo ikut ke rumah Duren 3 dengan dalih mengantarkan saksi Putri Chandrawati untuk mengaburkan peristiwa, melainkan untuk mendukung pelaksanaan eksekusi korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lanjutkan Yang Mulia. Dilanjutkan Yang Mulia. Atas fakta rangkaian peristiwa dari Magelang menuju rumah Saguling maupun dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 yang tim penuntut umum susun, maka secara nyata dapat terlihat puzzle-puzzle yang hilang dari fakta persidangan. Dapat dinilai dan dirangkai bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf datang ke rumah Saguling dari Magelang adalah kehendak saksi Putri Chandrawati dan ikut ke rumah Duren 3 yang merupakan hasil konsensus dengan saksi Ferdi Sambo, di mana terdakwa Kuat Ma'ruf mengikuti kehendak saksi Ferdi Sambo guna turut serta melakukan perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga dalil tim penasehat hukum tersebutlah yang tidak berdasar karena tidak mampu melihat rangkaian peristiwa secara keseluruhan melainkan hanya secara parsial semata. 9. Alasan terdakwa Kuat Ma'ruf membawa pisau dapur semata-mata hanya untuk melindungi diri dan bukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di rumah Duren 3 nomor 49. Tanggapan terhadap pledoi tim penasehat hukum yang mengatakan bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf membawa pisau dari Magelang hingga Jakarta merupakan bagian dari perencanaan adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, justru merupakan dalil yang menyesatkan dan membahayakan. Keterangan saksi Azan Romer, keterangan saksi Ridwan R. Somplanit, dan keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo yang dirujuk dalam pledoi tim penasehat hukum halaman 28 satu pun tidak menguatkan atau membantah adanya perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf yang membawa pisau dari Magelang ke Jakarta sebagai bagian dari perencanaan untuk mendukung perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada poin ini kami tim penuntut umum tidak akan menggunakan berbagai rujukan maupun teori-teori untuk membantah dalil tim penasehat hukum. Namun tim penuntut umum mengajak kita semua melihat adanya peristiwa notorious atau peristiwa yang tidak perlu dibuktikan karena sudah diketahui umum sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 2 KUHP yang kami kupas secara tuntas dalam kedua poin sebagai berikut.
bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 di Rumah Magelang terdapat 3 anggota Polri yang tinggal bersama saksi Putri Chandrawati, yakni saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer, dan korban Nofriansah Yosua, yang semuanya mempunyai senjata yang melekat padanya yang dapat digunakan dalam pembelaan diri sesuai SOP penggunaan senjata api sebagaimana mestinya, sehingga tindakan terdakwa Kuat Ma'ruf membawa pisau dari Magelang ke Jakarta sebagai upaya membela diri dari serangan korban Nofriansah Yosua Huta Barat apabila terjadi perlawanan menjadi terpatahkan karena terdakwa Kuat Ma'ruf pun mengetahui bahwa selain korban Nofriansah Yosua Huta Barat, dalam Rumah Magelang masih ada saksi Ricky Rizal maupun saksi Richard Eliezer yang merupakan anggota kepolisian yang juga tentunya mempunyai senjata api. Tindakan terdakwa Kuat Ma'ruf yang membawa pisau justru menunjukkan adanya kehendak dari terdakwa Kuat Ma'ruf mengikuti kemauan pelaku lain merencanakan perampasan terhadap nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa kita semua mengetahui bahwa penggunaan pisau dalam rangka pembelaan diri dari serangan dengan penggunaan senjata api secara kualitatif adalah tidak proporsional, di mana penggunaan senjata api dengan menarik pelatuknya saja mengakibatkan tembakan berupa peluru dalam waktu yang sekejap mengenai sasaran yang dibidik oleh penembak, yang tentunya berbeda dengan penggunaan pisau dapur yang tidak memiliki daya kecepatan seperti senjata api dalam menyerang seseorang apabila digunakan untuk membela diri, sehingga tindakan terdakwa Kuat Ma'ruf yang membawa pisau dapur sebagai bagian dari keturutsertaan perencanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat menjadi sangat kuat, yang didukung oleh fakta bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf hanyalah seorang warga sipil yang tidak dilengkapi senjata api sehingga tidak perlu menggunakan pisau dapur sebagai bentuk pengamanan terhadap perlawanan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, di mana sebelumnya sudah ada para ajudan lain yang dilengkapi dengan senjata api yang telah dijelaskan dalam poin sebelumnya, sehingga berdasarkan 2 poin argumentasi yang tim penuntut umum sampaikan dengan sangat mudahnya dapat membantah dalil tim penasihat hukum yang mengatakan bahwa penuntut umum keliru mengaitkan perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf membawa pisau merupakan bagian dari pelaksanaan pembunuhan korban di rumah Duren 3 nomor 46, video pledoi halaman 29. 10. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak pernah dijanjikan sesuatu oleh saksi Ferdi Sambo sebelum terjadinya tindak pidana. Tanggapan, tim penuntut umum sesungguhnya dalam surat tuntutan tidak menyebutkan adanya janji yang diberikan saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa Kuat Ma'ruf sebelum terjadinya tindak pidana. Namun tim penuntut umum dengan senang hati akan mengkonstruksikan adanya janji tersebut sehingga dapat dipahami oleh tim penasihat hukum yang juga dapat memperluas kasanah pengetahuan kita semua melalui penalaran hukum. Dalam perkara akuo dibutuhkan suatu penalaran hukum yang kuat guna memahami konstruksi ataupun anatomi kasus yang terdapat di dalamnya. Penalaran hukum sendiri adalah penerapan prinsip berpikir lurus atau logika dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan argumentasi hukum dalam mempelajari penalaran hukum. Logika dipahami secara lebih sempit, yaitu sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid dari berbagai data, fakta, persoalan, dan argumentasi hukum. Dengan demikian, arti penalaran hukum atau legal reasoning tidak menunjukkan bentuk penalaran lain di luar logika, melainkan penerapan asas berpikir dari logika dalam bidang hukum itu sendiri. Dalam pengertian lain, tidak ada penalaran hukum di luar logika dan tidak ada penalaran hukum tanpa logika. Penalaran hukum ini sangat dibutuhkan khususnya untuk memahami secara logis konstruksi dan anatomi kasus yang terdapat dalam perkara akuo, dikarenakan ditemukannya berbagai fakta-fakta yang hilang sehingga fakta yang sesungguhnya harus diungkap guna menemukan kebenaran kemudian disusun secara utuh ibarat menyusun serangkaian puzzle. Sehingga kami tim penuntut umum mengatasi berbagai kekosongan fakta tersebut dengan menarik kesimpulan dari berbagai fakta dan persoalan yang muncul dalam persidangan sebagai berikut. Keterangan Profesor Dr. Muhammad Mustafa MA selaku ahli kriminologi Universitas Indonesia pada poin 10, di mana ahli mengatakan bahwa pada pembunuhan berencana pelaku biasanya akan meninggalkan jejak setelah peristiwa terjadi. Ia menyadari kesalahan dan berusaha menghilangkannya, yang oleh kami tim penuntut umum dalam perkara akuo tindakan menghilangkan jejak tersebut disimpulkan dengan adanya pemberian alat komunikasi berupa handphone berjenis iPhone 13 Pro Max oleh saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa Kuat Ma'ruf. Keterangan terdakwa pada poin 48, saksi Richard Eliezer pada poin 380.53 dan saksi Ricky Rizal pada poin 109 dan 111 pada malam hari tanggal 10 Juli 2022 di ruang kerja saksi Ferdi Sambo yang berada di lantai 2 Rumah Saguling untuk menghilangkan jejak komunikasi terutama mengenai janji dari saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer dan saksi Ricky Rizal sebelum adanya penembakan pada tanggal 8 Juli 2022
guna mengabur peristiwa agar tidak terlihat seperti perencanaan. Janji tersebut juga akan sangat erat kaitannya dengan jumlah uang dalam amplop yang akan diberikan oleh saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal masing-masing sebesar 500 juta rupiah dan kepada saksi Richard Eliezer dengan nominal uang sebesar 1 miliar rupiah yang dirujuk dari keterangan saksi Ricky Rizal pada poin 108, 110, 116, 245.63 dan 245.75 serta keterangan saksi Richard Eliezer pada poin 225 dan 380.53 dan keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf poin 1218, poin 47, 53 dan 54. Berdasarkan pemaparan oleh kami tim penuntut umum, maka dapat disimpulkan bahwa terbukti adanya janji yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa Kuat Ma'ruf sebelum kejadian yang sekalipun tidak secara eksplisit terlihat dalam persidangan karena banyaknya barang dan alat bukti yang sengaja dihilangkan, namun dengan logika berpikir melalui penalaran hukum sebagaimana yang telah tim penuntut umum uraikan di atas, tidak dapat menutupi adanya janji yang dinyatakan oleh saksi Ferdi Sambo sebelum penembakan sehingga dalih tim penasehat hukum yang hanya berdasarkan pada keterangan saksi Ferdi Sambo tidak didukung alat bukti lain maupun konsep penalaran hukum dan logika berpikir menjadi terpatahkan dengan seketika. 11. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memiliki sifat manipulatif. Tanggapan. Kami mengutip pledoi tim penasehat hukum pada halaman 30 yang menyatakan bahwa sungguh naifnya proses hukum untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didasarkan pada hasil tes poligraf yang kemudian menolak hasil pemeriksaan poligraf yang mengindikasikan terdakwa Kuat Ma'ruf berbohong karena terdakwa Kuat Ma'ruf menjawab tidak melihat saat ditanya oleh pemeriksa apakah terdakwa Kuat Ma'ruf melihat saksi Ferdi Sambo menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun perlu ditegaskan bahwa dalih tim penasehat hukum adalah tidak jelas dan tidak konsisten, sehingga dalih tim penasehat hukum yang demikian akan berimplikasi juga pada menolaknya hasil pemeriksaan terdakwa Kuat Ma'ruf yang terindikasi jujur, mengatakan tidak kepada pemeriksa saat diberi pertanyaan apakah melihat persetubuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bukan maksud tim penuntut umum untuk menggurui tim penasehat hukum, namun kami harus menyampaikan bahwa dalam menolak suatu dalil harus secara tegas menyebutkan secara jelas bagian mana dari hasil pemeriksaan poligraf yang dibantah. Apabila bantahan tersebut hanya diuraikan sebagaimana dalam pledoi halaman 30 akan menimbulkan ambiguitas untuk hasil pemeriksaan lainnya yang sebenarnya justru menguntungkan bagi terdakwa Kuat Ma'ruf sendiri. Kami mengambil sampel yang juga kami sebutkan dalam surat tuntutan halaman 398 dan halaman 399 di mana kami tidak membantah seluruh keterangan ahli psikolog forensik Dr. Reni Kusumowardani, namun kami membantah khusus mengenai adanya pelecehan yang dilakukan korban Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Putri Chandrawati yang bertentangan dengan keterangan para ahli lain dalam disiplin ilmu yang berbeda, sebagaimana keterangan Profesor Muhammad Mustafa yang mengatakan bahwa tindakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang memaksa membuka pintu kaca maupun melakukan pelecehan dalam sebuah rumah kecil dan tidak sepi adalah beresiko, serta hasil pemeriksaan poligraf yang diajukan oleh ahli Aji Fibrianto Arosid bahwa saksi Putri Chandrawati terindikasi berbohong tidak berselingkuh dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat di Magelang. Lebih lanjut, Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua halaman 284 dan 285 mengatakan dalam keadaan tertentu keterangan beberapa ahli dapat dinilai sebagai dua atau beberapa alat bukti yang dapat memenuhi prinsip minimum pembuktian yang ditentukan pasal 183 KUHAP. Alasan yang memperkuat adalah apabila keterangan para ahli tersebut diberikan dalam bidang keilmuan berbeda dan apa yang diteringkan oleh para ahli tersebut bukan mengenai suatu hal atau keadaan yang sama tetapi mengenai dua hal atau keadaan berbeda antara yang satu dengan yang lain namun saling bersesuaian. Selain berdasarkan pada konsep di atas, kami membantah keterangan ahli DRA Reni Kusumowardani selaku ahli psikolog forensik karena tidak dapat dibenarkan secara hukum menggunakan metode yang sama untuk memeriksa korban kekerasan seksual dengan orang yang bukan merupakan korban kekerasan seksual. Dalam metodologi penelitian ilmu hukum yang diajarkan sebelum para intelektual hukum memasuki masa penyusunan penulisan hukum, diajarkan bahwa untuk mengambil sampel terhadap responden yang sifatnya sensitif seperti korban kekerasan seksual haruslah menggunakan metode snowball sampling.
tidak dibenarkan menggunakan metode purposive sampling atau random sampling yang digunakan untuk mencari sampel pada objek penelitian yang memang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sehingga dalil tim penasihat hukum yang mengatakan tim penuntut umum hanya menggunakan keterangan ahli yang menguntungkan saja adalah tidak berdasar sama sekali, karena tim penuntut umum hanya menyandarkan pilihan hukumnya pada landasan teori dan argumentasi hukum yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Analisa yuridis dalam replik bahwa terkait dengan pledoi penasihat hukum halaman 31 sampai dengan halaman 49 mengenai analisa yuridis yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum, maka tim penuntut umum menilai hal tersebut tidak substantif untuk ditanggapi karena sudah kami bantah pada analisa fakta, sehingga penuntut umum tetap bersandar pada argumen yang telah dikemukakan pada analisa fakta dalam surat tuntutan dan replik ini serta analisa yuridis dalam surat tuntutan. Namun terhadap beberapa poin kami menanggapi sebagai berikut. 1. Unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain pada dakwaan primer. Tanggapan, tim penasihat hukum yang berpegang pada fakta persidangan bahwa saksi Ferdi Sambo berkata hajar cat yang kemudian diikuti dengan penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer sebanyak 4 kali ke arah tubuh korban dengan cara melangkah maju mendekat. Kejadian itu sangat cepat dan tiba-tiba membuat terdakwa Kuat Ma'ruf terkejut sambil memegang kompor di dapur. Video pledoi halaman 36. Video. Izin mengkoreksi majelis, video pledoi halaman 36. Dan dalil penuntut umum pada halaman 38 yang mengatakan bahwa tidak ada satupun saksi yang menerangkan di persidangan bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf yang melakukan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat menggunakan senjata api laras pendek atau pistol merek Glock 17, yang dimana tim penasihat hukum menarik kesimpulan bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memenuhi unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Hemat kami, tim penuntut umum menilai konstruksi hukum yang dibangun oleh tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf parsial dan semu sehingga tidak dapat ditemukan fakta secara utuh guna setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Pertama, mengenai teriakan saksi Ferdi Sambo yang mengatakan hajar cat harus dimaknai secara kontekstual mengenai makna dari kata hajar yang dimaksud kepada saksi Richard Eliezer. Yang dikatakan dengan fakta dalam persidangan bahwa tiap ajudan memiliki senjata yang melekat pada dirinya dan saksi Richard Eliezer yang tidak membawa senjata apapun selain senjata Glock 17 yang ada padanya. Makna kata hajar dapat kita tinjau dari konsep presisi, yakni penggunaan bahasa sehari-hari dalam hal ini merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memukuli dan sebagaimana supaya jera ataupun memukuli sebagai hukuman, sehingga berdasarkan makna dari kata hajar dengan perbuatan Richard Eliezer yang melakukan penembakan hingga 3-4 kali kepada korban adalah tidak logis, sebab tim penasihat hukum mencoba menyambungkan dua peristiwa yang hakikatnya adalah berbeda, sehingga keterangan saksi Ferdi Sambo yang mengatakan hajar cat tidak dapat diterima untuk merangkai adanya suatu peristiwa pidana. Namun demikian, apabila kita mengikuti alur pikiran dari tim penasihat hukum terkait dengan frasa hajar cat yang menurut mereka bukanlah perintah untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, maka argumentasi itu pun menjadi cacat logika dikarenakan pemaknaan kata hajar cat tersebut juga harus dimaknai dari serangkaian peristiwa yang terjadi baik sebelum maupun setelah peristiwa penembakan yang mengakibatkan meninggalnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat, yang bermula dari saksi Ricky Rizal yang dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo ke lantai 3 Rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2020 untuk membackup saksi Ferdi Sambo maupun menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat apabila melawan. Yang dijawab oleh saksi Ricky Rizal tidak kuat mentalnya, sehingga saksi Ferdi Sambo memerintahkan saksi Ricky Rizal memanggil saksi Richard Eliezer ke lantai 3 Rumah Saguling. Kemudian berdasarkan kesaksian Richard Eliezer yang diminta oleh saksi Ferdi Sambo menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, kemudian saksi Richard Eliezer diberikan tambahan amunisi sebanyak 1 kotak di lantai 3 Rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022, yang kemudian saksi Richard Eliezer menembakkan amunisi dalam senjata Glock 17 miliknya namun tidak sampai penuh, dan juga harus dihubungkan dengan peristiwa di Rumah Duren 3 yang mana saksi Ferdi Sambo meminta saksi Richard Eliezer mengokang senjatanya dan memerintahkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk berlutut setelah sebelumnya ditarik lehernya. Perkataan saksi Ferdi Sambo yang mengatakan hajar cat menjadi tidak masuk akal apabila dimaknai
hanya untuk memukul korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah disimpulkan dari rangkaian peristiwa sebelum penembakan maupun rangkaian peristiwa setelah penembakan di mana meninggalnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang berdasarkan visum et repertum oleh dokter ahli Dr. Farah P. Karau akibat adanya luka pada dada sebelah kanan yang mengenai paru-paru serta pembuluh darah besar dan luka yang mengenai batang otak sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal seketika. Sehingga berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut maka menjadi logis dan masuk akal bahwa perintah hajar cat tersebut adalah perintah yang diberikan saksi Ferdi Sambo pada saksi Richard Eliezer untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat sampai meninggal dunia. Kemudian mengenai dalil pledoi tim penasihat hukum bahwa tidak ada saksi yang melihat terdakwa Kuat Ma'ruf ikut menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat adalah dalil yang memang tidak kami singgung dalam surat tuntutan. Karena kami mengkonstruksikan terdakwa Kuat Ma'ruf sebagai orang yang turut serta dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan bukan sebagai pelaku material yang secara langsung mengakibatkan matinya korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang telah kami uraikan dalam analisa yuridis surat tuntutan pada pemenuhan unsur turut serta pada halaman 350 sehingga wajarlah tim penasihat hukum keliru dalam berpendapat demikian yang diakibatkan adanya perbedaan konstruksi hukum yang dibangun oleh tim penasihat hukum dengan kami tim penuntut umum. 2. Unsur sengaja merampas nyawa orang lain pada dakwaan subsidiar. Tanggapan atas dalil tim penasihat hukum yang mengatakan bahwa saksi Richard Eliezer yang menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan senjata api laras pendek pistol merek Glock 17 berkesesuaian dengan 2 hasil visum et repertum serta ahli balistik yang mengatakan bahwa berdasarkan hasil autopsi hanya dapat ditemukan jejak senjata api jenis Glock 17 merupakan konstruksi hukum yang tidak utuh di mana tim penasihat hukum tidak merujuk fakta persidangan mengenai jumlah luka tembak masuk dan luka tembak keluar pada tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dihubungkan dengan jumlah peluru yang ada dalam magazin senjata saksi Richard Eliezer sebelum dan setelah kejadian. Keterangan ahli Dr. Farah P. Karau mengatakan telah menemukan 7 buah luka tembak masuk dan 6 buah luka tembak keluar pada jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang kemudian jika dihubungkan dengan keterangan saksi Rifaizal Samuel, keterangan saksi Ridwan R. Somplait dan keterangan saksi Susanto Haris yang mengatakan terdapat sisa 12 peluru pada magazin milik saksi Richard Eliezer di mana sebelumnya senjata tersebut yang berkapasitas maksimal 17 peluru berdasarkan keterangan saksi Cuk Putranto dan keterangan saksi Richard Eliezer. Namun saksi Richard Eliezer yang memperoleh tambahan 1 kotak berisi amunisi dari saksi Ferdi Sambo biasanya tidak mengisi senjatanya sampai penuh sehingga dapat dilihat bahwa ada selisih jumlah peluru yang digunakan saksi Richard Eliezer dengan yang ditembakkan oleh saksi Richard Eliezer kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat adalah sekitar 4 peluru. Hal ini tidaklah sesuai dengan jumlah luka tembak masuk dan luka tembak keluar pada tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang disampaikan para ahli. Sehingga berdasar persesuaian di atas dapat dilihat bahwa adanya peluru dari pelaku selain saksi Richard Eliezer yang menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kami juga mendasari pada keterangan ahli poligraf yang memeriksa terdakwa Kuat Ma'ruf dengan memberikan pertanyaan apakah terdakwa Kuat Ma'ruf melihat saksi Ferdi Sambo menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan dijawab tidak oleh terdakwa Kuat Ma'ruf yang mana hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf terindikasi berbohong sehingga mengindikasikan bahwa saksi Ferdi Sambo lah yang menembakkan sisa peluru ke dalam tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Perihal poligraf sebagai alat bukti dalam persidangan tidak lagi dibahas karena kami bahas pada analisa fakta. Oleh sebab itu, berdasarkan persesuaian alat bukti yang diperoleh dari persidangan, dapat ditemukan adanya pelaku lain yang menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, yakni saksi Ferdi Sambo yang tidak dibahas dalam pledoi tim penasihat hukum yang menganalisa rangkaian peristiwa secara tidak utuh dan parsial. Akan dilanjutkan majelis. Izin melanjutkan majelis. Kesimpulan, berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami tim penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pledoi tim penasihat hukum haruslah dikesampingkan. Selain itu, uraian-uraian pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan tim penuntut umum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf. 2.
menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023. Demikian defrik tim penuntut umum atas pledoi tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini, Jumat tanggal 27 Januari 2023. Selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Sekian, terima kasih.